teman-teman, selamat pagi. Apa kabar kalian? Semoga kalian masih sehat selalu dan juga kalian memulai hari pada pagi hari ini dengan sukacita. Teman-teman, sebentar lagi kita akan memulai ibadah remaja kita. Kiranya teman-teman sudah mempersiapkan semuanya, Alkitab, hati, dan juga pikiran, agar firman yang akan disampaikan oleh pendeta dapat kalian pahami lebih cepat dan lebih baik lagi. Juga kalian mau melakukannya di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, yuk kita nyanyikan lagu. Pujian pertama, mari kita menyanyikan lagu Hai Kristen Nyanyilah. Baik teman-teman, terima kasih ya yang sudah mau ikut bernyanyi bersama kami. Nah, sebelum kita masuk ke lagu berikutnya, yuk kita doa supaya ibadah kita pada pagi hari ini diberkati Tuhan, juga dilancarkan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Mari teman-teman kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, selamat pagi. Terima kasih ya Bapak karena Engkau telah mengumpulkan kami, walau masih belum secara langsung ya Bapak. Bapak, kami sebentar lagi ingin mendengarkan firman-Mu Bapak. Kiranya Bapak memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, agar kami dapat menjalani ibadah pada pagi hari ini dengan baik, juga sopan, juga firman yang Engkau berikan lewat pendeta bisa kami pahami dan kami tergerak hatinya untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak karena telah mendengarkan doa kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke teman-teman, sebelum kita masuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta pada pagi hari ini, yuk kita bersama-sama menyanyikan lagu berikutnya. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Ya Tuhan Tiap Jam. Sejak harapanmu
Remaja yang dikasih Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa atas anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh melewati hari-hari kemarin dan tiba kembali pada hari Minggu. Dan sejenak kami hendak mendengar firman Allah yang akan memandu kami untuk mengisi hidup kami pada minggu-minggu ini. Sertai kami Bapa, perkenankan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menjadi pendengar sekaligus pelaku firman. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-26 ayat 17 sampai 25. Pendeta akan membacakan, adik-adik remaja di rumah boleh membaca dari Alkitab atau Alkitab masing-masing. Mari bersama-sama kita membaca. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, "Air ini kepunyaan kami." Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, "Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini." Dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Sesudah itu Ishak mendirikan mesbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saudara-saudara yang menerima serta melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Remaja yang dikasih Tuhan, pernah belajar berenang? Bagi yang belum tentu menarik. Mengapa? Karena belajar berenang membutuhkan ketahanan fisik dan keseimbangan, tapi tidak di daratan, namun di air. Karena itu ketika orang belajar untuk berenang, ada hal-hal yang membuat orang itu memiliki kesenangan, kekaguman, karena dia sanggup dan bisa. Nah, sebelum kesuksesan atau keberhasilan tentu diawali dulu dengan kegagalan. Apalagi bagi yang belum pernah berenang, tentu pernah mengalami yang namanya tenggelam. Minum air mentah rasanya nggak enak banget loh di leher ini. Namun terus aja berjuang. Kenapa? Karena pengen bisa berenang. Dan ketika bisa berenang, menyenangkan sekali. Dan kita bisa melakukan acara bersama teman-teman atau lomba renang dan sebagainya. Siapa tahu ada di antara remaja juga yang pengen jadi atlet. Karena itu mesti belajar banyak dan tidak takut untuk gagal. Tema kita pada pagi hari ini adalah bersahabat dengan kegagalan. Firman Tuhan mengajak kita melalui sikap seorang Ishak. Ishak, putra dari Abraham ini, satu ketika bersama keluarga besarnya mengalami yang namanya kelaparan. Dan ini bukan kelaparan yang pertama. Tetapi Tuhan mengatakan kepada Ishak untuk tidak pergi ke Mesir, namun ke daerah asing yang bernama Palestina. Dan mereka akan berjumpa dengan orang-orang Filistin di sana. Karena itulah pergesekan-pergesekan pun terjadi. Karena seorang Ishak seperti Abraham adalah seorang yang setia. Dia rajin bekerja. Nah, ketika Ishak akhirnya memilih, karena di daerahnya terjadi yang namanya bencana, kelaparan, akhirnya dia memilih untuk mengikut perintah Tuhan. Pergi ke daerah orang-orang Filistin. Di sana dia berhasil. Lalu orang mulai sirik, iri hati. Karena orang asing kok jadi lebih maju daripada bangsa sendiri atau bangsa mereka. Ya karena Ishak rajin, mau bekerja, mau mendengarkan suara Tuhan, sehingga dia pun diberkati Tuhan. Satu ketika, Ishak merasa bahwa dia membutuhkan air. Karena sekali lagi orang Israel hidup dalam suasana sebagai seorang penggembala.
Di dalam kehidupan seorang penggembala, ternak itu membutuhkan air, dan itu tentu sebanyak-banyaknya. Sebagaimana manusia butuh air, ternak pun butuh air minum. Akhirnya Ishak kembali melihat catatan-catatan sejarah bagaimana Abraham meninggalkan begitu banyak sumur. Nah, sumur sebagai pusat kehidupan, yaitu air yang ada di dalamnya khususnya. Kalau sampai sumur-sumur ini ditutup oleh orang-orang Filistin, berarti sumur-sumur itu tidak lagi menghasilkan air. Nah, pada saat itu Ishak yang diberkati oleh Tuhan ini membuktikan kepada banyak orang. Yang pertama, dia membuka sumur yang bernama Esek. Karena menghasilkan pertengkaran, Ishak berarti gagal dong. Dia berhasil sebenarnya menemukan air, tetapi dia memilih untuk mengalah. Nah, di dalam kegagalan kadang-kadang ada rasa mengalah. Nah, kenapa Ishak memilih mengalah? Karena dia sadar betul bahwa semua yang ada di muka bumi ini miliknya Tuhan. Dia sedang diuji, dia sedang dicoba kesabarannya. Lalu dia mencari sumur lagi dan akhirnya dia mendapatkan lagi sumur namanya Sitna. Tapi kembali lagi masyarakat setempat marah lagi. Karena sumurnya ini ketemu airnya membual, itu artinya berlimpah-limpah. Akhirnya yang terjadi, Sitna ini diberikan juga kepada orang-orang Gerar. Sitna artinya adalah kedengkian. Jadi ngapain ada pertengkaran namanya Esek? Ngapain lagi sumur itu ada kedengkian? Meskipun ada sumur, ada air, tapi tidak menimbulkan damai sejahtera. Ishak memilih untuk tidak. Dia memilih untuk oke, saya gagal. Bukan karena dia tidak berjuang, tapi dia sudah berjuang, namun tidak mendapatkan damai sejahtera, berdampak baik bagi orang-orang di sekitarnya. Sampai akhirnya dia menemukan satu sumur lagi. Karena tidak ada lagi yang marah, yang mau merampas. Karena orang Filistin merasa itu di daerahnya. Apapun yang ada di daerahnya miliknya, meskipun bukan kerja mereka, usaha mereka. Mereka nggak ngapa-ngapain, tapi ketika ada orang sukses, mereka sirik, mereka iri hati. Namun Ishak tidak mau ada di dalam kesirikan dan iri hati. Akhirnya dia mendapat satu sumur lagi yang bernama sumur Rehobot. Akhirnya dia beri nama sumur Rehobot yang artinya Tuhan memberi kelegaan. Remaja yang dikasih Tuhan, perjuangan Ishak ini mendapatkan dampak yang luar biasa loh. Selain mendapatkan sumur, Tuhan juga menjanjikan keturunan yang banyak bagi dia. Nah, kalau kita mendengarkan Tuhan, kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan memberkati kita. Jangan lupa ya, Tuhan itu ada dan memperhatikan kita. Nah, karena Ishak tetap berkarya, dia tidak lelah. Ketika gagal dan gagal, dia terus berjuang terus. Sehingga akhirnya dia mendapatkan kesuksesan. Adik-adik, remaja yang dikasih Tuhan, kesuksesan di baliknya pasti ada kegagalan. Belajar salah, belajar mengalah tidak pernah salah. Karena gagal itu akan membuat kita bersemangat untuk menjadi baik lagi. Kalau kita sekarang nilainya masih buruk, coba dicek, dilihat. Gaya belajar kita sudah sesuai belum? Apakah kita sudah belajar dengan sungguh-sungguh? Atau kita main-main, banyak mainnya daripada belajar? Atau kita tidak sungguh-sungguh menekuni hobi kita? Sehingga ketika melihat orang lain sukses, kita mengatakan, ah itu kan karena orang tuanya kaya, ah karena dia sanggup begini atau sanggup begitu. Jangan pernah melihat orang lain, tapi lihatlah diri kita. Cek diri kita sendiri, apakah kita sudah melakukan yang terbaik? Dan kalaupun masih gagal, teruslah berusaha dan teruslah berjuang. Seperti seorang anak yang bernama Emanuela Santoso, Claudia Emanuela Santoso. Sejak umur 8 tahun, dia belajar kursus musik dan selama 12 tahun dia melakukannya. Tapi ketika umur 8 tahun dia mengikuti idol yang ada di Indonesia 2014, 2002, nggak pernah sukses. Nah, nanti remaja boleh melihat gambarnya dia, lalu boleh melihat linknya dia dan tontonlah sendiri. 12 tahun dia gagal. Tetapi saat dia di Voice of Germany, dia ikut di sana, dia berhasil. Gagalnya banyak, tapi dia tidak berhenti. Nah, remaja yang dikasih Tuhan, karena itu tetaplah semangat. Jangan pernah kendur semangat kita, tetaplah berpengharapan. Apalagi kalau berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Karena Ishak pun disertai dan diberkati Tuhan, loh. Maukah remaja juga disertai dan diberkati Tuhan? Jangan pernah takut gagal. Teruslah berusaha. Tuhan memberkati. Remaja yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa yang baik, mengucap syukur ketika Tuhan mengingatkan kami bahwa bersahabat dengan kegagalan bukan berarti kami senang dengan kegagalan. Tapi kami menyadari bahwa di dalam sebuah kesuksesan tentu diawali dengan uji coba yang banyak, gagal, suka, duka, semuanya menjadi satu. Namun tentu kami punya pengharapan sebagaimana Ishak ketika dia membuat sesuatu berhasil, membuat orang lain sirik, dia tidak berhenti, dia terus mencari dan mencari sumur itu hingga ketiga kali. Dan kami juga percaya Tuhan bukan perkara 1, 2, 3, tetapi kesempatan untuk gagal membuat kami belajar untuk rendah hati, tidak sombong, tapi kami mau mengkoreksi diri kami, merefleksikan diri untuk nantinya mencapai kesuksesan. Berkati kami Tuhan, remajamu yang masih muda ini, untuk mau dan terus berkarya di tengah kehidupan dan mau dibentuk oleh Tuhan, menjadi rendah hati dan mengarahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga meskipun mereka gagal, mereka tetap dikuatkan. Meskipun mereka sedih, mereka tetap diteguhkan. Meskipun mereka berduka, mereka tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga mereka boleh melewati masa-masa tidak menyenangkan, termasuk situasi pandemi ini. Sertai kami yang masih mengantri untuk vaksinasi dan menyukseskan program negara, sehingga pandemi ini boleh berlalu. Berkati para medis yang boleh dimampukan oleh Tuhan untuk menolong, mengasihi orang lain. Dan bagi mereka yang saat ini sedang sakit dan membutuhkan pertolongan, kiranya Tuhan juga boleh pulihkan. Sertai remajamu yang dalam proses mencari sekolah baru, dalam kenaikan kelas, ujian-ujian yang harus dilakukan, tryout yang harus dilakukan. Kiranya orang tua juga memberikan gizi yang cukup, kesempatan untuk anak belajar, namun juga seimbang dengan kesempatan sejenak untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan hati, sehingga mereka boleh melalui ujian dengan sukacita. Inilah doa kami yang kami naikkan dengan penuh syukur di dalam Kristus Yesus Tuhan yang mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, teman-teman, gimana firman yang disampaikan oleh pendeta pada pagi hari ini? Sangat-sangat bagus, bukan? Kiranya firman yang disampaikan ini bisa kalian pahami dan kalian mau berkomitmen untuk menerapkannya di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan teman-teman, sebelum aku menutup ibadah kita pada pagi hari ini, yuk kita sisihkan uang jajan kita untuk kita berikan sebagai persembahan. Teman-teman bisa memberikan persembahan ini lewat rekening Bank GKI ataupun menitipkannya kepada orang tua agar orang tua langsung memberikannya kepada pastori. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah mau menyisihkan uang jajannya. Yuk kita menyanyikan lagu Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Yesus
Baik teman-teman, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Yeay! Terima kasih ya yang buat teman-teman sudah mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya firman yang pendeta sampaikan bisa kalian serapi dengan sangat baik, bisa kalian pahami juga, dan juga kalian mau berkomitmen untuk mau kalian dalam kehidupan sehari-hari. Juga tolong jaga kesehatan kalian dan ikuti protokol yang ada, karena negara kita masih belum sembuh-sembuh sekali. Jadi tolong jaga kesehatan kalian agar kalian terhindar dari COVID-19. Karena sekarang adalah hari Minggu dan hari terakhir weekdays, aku ucapkan selamat hari Minggu, selamat weekend, dan shalom teman-teman. Bye-bye, sampai ketemu minggu depan.